Kalau kondisi di Teluk Palunya sendiri masih seperti dulu kah atau sempat berantakan juga? Kalau teman-teman bisa lihat ya, video tsunami itu Mhm. semua Teluk Palu itu benar-benar habis. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama lengkapnya Zakia Ramayani. Tapi Kia selalu bilang di mana-mana tuh Kia Palu. Jadi biar orang tahu Kia itu asalnya dari kota Identik Palu. ya. Iya, agak narsis sebenarnya ya. Tapi itu penting itu. Kan karena dulu, jadi kan dulu Palu belum sangat dikenal sih. Kecuali setelah tanggal 28 September 2018 baru orang tahu Palu karena kejadian gempa, likuifaksi dan tsunami kan. Nah, jadi Kia selalu bilang Kia Palu biar teman-teman yang lain tahu ada kota Palu. Sebab kota Palu itu cantik banget, ya kan? Kota yang paling bisa diperhitungkan garis pantainya terpanjang. Ya, betul. Karena memang kita memiliki teluk, itu pantainya panjang sekali. Jadi teman-teman bisa menikmati suasana pantai yang ada view pegunungannya, terus juga ada sungai membelah di tengahnya. Pokoknya cantik banget. Teman-teman bisa nonton juga di video klip Ungu, di situ ada beberapa view kota Palu yang diambil oleh Pasha yang dulu menjabat sebagai wakil wali kota Palu yang sekarang sudah selesai tugasnya. Kayak gitu. Kia profesinya sebenarnya tuh paling lama 10 tahun penyiar radio, walaupun basic saya itu lulus teknik sipil sebenarnya. Saya basicnya engineering, cuman karena sudah siaran dari SMA, jadi keterusan sampai 10 tahun, dan sekarang lebih aktif di podcast sebenarnya, dan ibu rumah tangga. Itu yang luar biasa anak. Itu. Tapi tetap aktif ya kelas online ya, kelas virtual untuk public speaking ya. Karena sebenarnya banyak banget orang yang mau belajar, Bang. Karena Kia mikir dulu posisi Kia kayak gitu kan, Kia pengen banget tahu tentang dunia public speaking, tapi mau cari ilmunya susah, apalagi di kota Palu. Tidak seperti di kota besar ya, Jakarta. Kalaupun ada beberapa orang, mereka juga jarang buat buka kelas. Karena memang untuk kayak di sini misalnya MC, penyiar kan sedikit ya lapangan pekerjaannya. Jadi kita otomatis kalau mau berbagi otomatis jadi saingan. Tapi karena Kia mikir anak-anak ini butuh banget public speaking itu bukan cuma siaran, bukan cuma MC, tapi semua dunia kerja tuh butuh skill public speaking yang bagus biar mereka karirnya lebih meningkat kayak gitu. Jadi makanya Kia buka kelas ini ternyata banyak yang minat. Nah, karena setahu aku dulu aku juga pernah aktif di trainer juga ya waktu itu, tapi saya fokus di public relations. Kemudian partner itu ngambil hypno speaking, dan itu memang benar-benar bagaimana ngajarin orang yang nggak pede, nggak bisa ngobrol, main intonasi nggak bisa, dia juga nggak tahu diafragma, akhirnya bisa dalam waktu sekejap. Nah, tapi memang itu akhirnya juga tetap butuh latihan. Nah, iya, harus latihan sih. Aku sendiri sampai sekarang belum berhasil gitu loh untuk ngelatih, walaupun tahu teknik terkait dengan public speaking gitu kan. Tapi di situ memang nggak cuma suara yang dibutuhin, tapi bagaimana body language kita dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Jakarta itu juga banyak sekali peminatnya Kia. Cuman karena kita di podcast ini modal utama kan. Nah, gimana selama ini kendala khususnya di Palu ya? Karena Palu nih saya juga kangen sekali. Harusnya 2000 awal pandemi bulan Februari itu saya ke Palu harusnya. Nggak jadi. Terus kemudian harusnya bulan kemarin Maret tanggal 27 harusnya ke Palu. Tapi ternyata belum diizinkan juga. Jadi ya kita wisata virtual, saya akhirnya lihat beberapa video baru gitu kan. Nah, iya kan dulu tuh ada jembatan apa namanya ya? Jembatan Penulele. Itu kalau nggak salah itu terpanjang se-Indonesia, dan itu jembatan pertama kali yang ada di Indonesia gitu. Nah, sekarang kondisinya seperti apa tuh? Ya. Masih ada jembatan Penulele itu sebenarnya 3 di dunia dan satu-satunya di Indonesia. Dia bukan terpanjang sih, tapi memang bentuk yang seperti itu cuma ada 3 di dunia dan satu-satunya di Indonesia. Dan sayangnya itu hancur
benar-benar hancur saat tsunami dan gempa tanggal 28 September. Jadi Oke. sekarang udah nggak ada. Nggak ada sama sekali Udah tuh ya nggak sekarang ada. ya? Udah Waduh. nggak ada jembatannya. Tapi menurut teman-teman Kia, mohon maaf ya kalau ada suara ayam. Nggak apa-apa, Ini nggak banyak apa-apa. banget ayam di sini. Nggak apa-apa Jadi dong. menurut teman-teman Kia yang di di Dinas Pekerjaan Umum, menurut beliau informasi dari mereka akan dibangun kembali. Ini lagi mencari lokasi yang tepat karena di tempat yang sebelumnya tidak bisa untuk membangun jembatan itu lagi. Jadi mereka harus mencari posisi yang tepat lagi untuk membangun, karena itu sebagai ikon Kota Palu juga kan. Betul. Insya Allah akan dibangun kembali. Oke. Nah, kalau kondisi di Teluk Palunya sendiri masih seperti dulu kah atau sempat berantakan juga 28 September? Wow, kalau teman-teman bisa lihat ya video tsunami itu, semua Teluk Palu itu benar-benar habis. Rumah-rumahnya habis. Itu untuk beberapa bulan setelah tsunami itu kan orang nggak berani lewat situ, Bang. Betul, karena betul. memang satu, listrik padam semua kan di situ, tiang listriknya udah nggak bisa berfungsi. Terus kedua, jalannya juga udah separuhnya habis, udah tergerus. Ada yang sudah, pokoknya taman-tamannya, pohon-pohonnya udah habis semuanya, diambil air. Jadi itu air makin naik dia. Yang tadinya dia agak mungkin ke sana, dia naik. Jadi itu air kalau malam sudah masuk di beberapa rumah penduduk. Jadi ada beberapa rumah penduduk sampai sekarang sudah tidak bisa ditempati karena air laut udah naik. Kayak gitu. Cuman sekarang kondisinya sekarang para penjual udah mulai jualan lagi. Jadi abang bisa menikmati jagung rebus, kacang rebus, pisang goreng, itu udah ada lagi yang jualan, tapi udah tidak seramai dulu. Udah ada lagi, cuman memang kondisinya pasti agak berbeda. Dan sekarang udah dibangun tanggul nih, tanggul yang lumayan tinggi untuk pemecah ombak. Oke. Menjaga-jaga jika terjadi seperti yang kemarin kan, ada gelombang besar, kita sudah harus jaga-jaga dengan tanggul. Jadi tanggul itu sekitar 2-3 meter panjangnya di sekeliling Teluk Palu. Oke, gitu. berarti kalau dulu kan kita duduk itu benar-benar kita bisa ngelihat bagaimana kotoran dari tengah dibuang ke pinggir sama ombak gitu ya. Sekarang nggak bisa ya? Iya benar, udah nggak bisa, udah dilarang. Oke. Karena sekarang juga ada buayanya, Bang. Oh, serius itu? Jadi memang abang searching. Nggak, jadi buaya itu kan biasanya di air tawar. Kalau di Palu kan, Palu itu ada sungai di tengahnya, namanya Sungai Palu. Itu ujungnya itu Teluk Palu. Jadi itu buaya memang dari sungai, tapi dia namanya buaya muara ya. Jadi mereka juga bisa di laut. Oke, ya. Karena kemarin ada yang korban digigit buaya saat mandi. Memang kalau di Teluk Palu itu ada bagian untuk mandi, karena memang kadar garam, namanya kampung nelayan namanya, karena kadar garamnya tinggi. Jadi biasanya orang-orang terapi untuk turunkan kolesterol. Jadi mereka tuh berendam air garam di situ dari pukul 6 subuh. Sudah di situ rame banget yang mandi, tapi karena kemarin sempat ada yang digigit buaya, tangannya hampir putus. Jadi udah dilarang orang-orang berendam di situ. Tapi anehnya sekarang mereka berendam lagi, Bang. Gak takut ya orang mereka. Gak ada takut. Dulu aja ketika cerita udah dipasang tuh. Saya dulu ada beberapa kawan di Palu tuh, saya selalu tanya, kan Palu tuh sering banget gempa ya. Iya memang. Saya tanya, kalau gempa gitu ya udah biasa, Bang. Cuman ya gimana lagi gitu kan? Loh. Iya benar. Itu kan dekat laut. Oh enggak, kalau kita ada gempa kita ke laut lihat. Jadi ada satu hal yang ya sudah menjadi interaksi sehari-hari mungkin ya, sama kayak dulu ketika di Ulele Aceh itu ya, di pulau yang pusat gempa Aceh itu kan orang juga udah terbiasa, akhirnya tahu kalau begini harus lari. Nah, cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.